Baik, selamat siang, sore maupun pagi bagi Bapak Ibu yang menonton video ini. Kali ini saya, Stefanus Anggabadara Prima, akan menyadur materi dari Profesor Syihabuddin Said yang saya dapat dari pelatihan pekerti oleh Untirta dan Aperti. Kali ini materinya adalah pengembangan dan evaluasi bahan ajar untuk perguruan tinggi. Jadi, beberapa hal yang akan kita bahas kali ini adalah penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahapan pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian lembar evaluasi bahan ajar, rubrik dan kriteria penilaian bahan ajar. Pertama kita harus membahas dulu, apa itu sebenarnya bahan ajar? Jadi bahan ajar itu pada dasarnya adalah materi yang disusun secara sistematis yang dijadikan sebagai sumber belajar para peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya, bentuknya berbagai macam. Ada audio visual, multimedia interaktif dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan fokus ke bahan ajar yang berbentuk cetak. Ya, bahan ajar sendiri harus dapat mendukung proses pembelajaran klasikal, proses pembelajaran individual dan proses pembelajaran kelompok. Jadi dapat berdiri sendiri, ya, untuk menjadi media utama belajar bisa, digunakan untuk belajar di kelas bisa, dan digunakan dalam belajar kelompok pun bisa. Ya. Ada beberapa karakter penting bahan ajar. Yang pertama adalah self-instructional. Seperti yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, bahan ajar itu sebaiknya dapat mendukung proses pembelajaran klasikal, individual, dan kelompok. Nah, karena self-instructional itu, maka harapannya peserta didik ketika menggunakan bahan ajar ini tidak bergantung dengan seorang instruktur atau pengajar. Jadi, menggunakan bahan ajarnya sendiri pun sudah cukup untuk mencapai sebuah capaian pembelajaran. Ya. Self-contained artinya sudah cukup, dari situ saja bisa, kecuali ada materi tambahan. Dan dia standalone atau berdiri sendiri, ya. Nanti bisa dikombinasikan dengan materi lain, tapi paling tidak jika bahan ajar cetak tersebut disampaikan ke peserta didik, maka harapannya dari bahan ajar itu sudah dapat mencapai target CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu. Adaptif dalam hal ini bisa diadaptasi dalam berbagai situasi dan user friendly, berarti mudah digunakan oleh yang membaca. Ya. Sebelum fokus ke buku ajar, sebenarnya banyak sekali jenis buku ya cetak. Pertama adalah buku sumber yang biasanya dijadikan oleh rujukan atau sumber kajian. Yang kedua adalah buku bacaan yang berfungsi sebagai bahan bacaan saja seperti novel dan sebagainya. Kemudian buku pegangan yang biasanya dipakai oleh guru atau dosen pengajar dalam mengajar. Kemudian buku ajar, yaitu yang kita bahas sekarang, buku yang digunakan untuk proses pembelajaran yang berisi materi pembelajaran. Kemudian handout, bahan tertulis untuk menambah pengetahuan peserta didik. Kemudian modul, ini dibuat atau ditulis agar mereka dapat belajar mandiri, dan ini tambahan ya, bentuknya latihan soal, evaluasi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah LKS atau lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Ini adalah ringkasan materi dan ada tugasnya yang berkaitan dengan materi, ya, sehingga dapat belajar sendiri. Ya, antara modul dan LKS kurang lebih sama, ya. Oke, kita langsung saja, yaitu bagaimana teknik penyusunan bahan ajar. Yang pertama perlu dilakukan adalah tentu saja menentukan judul. Judul ini harus memuat kompetensi dasar, ya. Jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang mudah, dan bahan ajar ini seharusnya dapat digunakan untuk menguji pemahaman peserta didik, ya. Kemudian menarik untuk dilihat, nyaman dibaca, dan layoutnya teratur atau desainnya teratur, dan kemudian harus ada lembar kerja atau worksheetnya, ya. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, slide ini saya dapatkan dari Profesor Said, ya. Bagian ini yaitu antara lain ada relevansi atau kesesuaian, konsistensi atau keajegan, dan adekuasi. Dalam hari ini saya ingin fokus ke relevansi dulu, yaitu bahan ajar itu harus relevan dan terkait dengan pencapaian-capaian pembelajaran yang sudah ditentukan dalam RPS atau rencana pembelajaran semester yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Ya,
keajegan dalam hal ini adalah bahan ajar harus dikuasai, harus ajek ya. Misalnya ada capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Jadi akan lebih baik bila sesuai antara RPS dengan bahan ajar. Kemudian adekuasi yaitu cukup memadai ya, jadi tidak boleh terlalu sedikit juga tidak boleh terlalu banyak. Pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran dulu yang akan menjadikan acuan atau yang akan dimasukkan ke dalam bahan ajar. Kemudian mengidentifikasi materi-materi yang diperlukan, memilih bahan yang akan dimasukkan ke situ, dan memilih sumber bahan ajar. Ini adalah beberapa langkah pembuatan bahan ajar. Ya. Ada beberapa prinsip penting yang perlu diingat. Yang pertama adalah penyajiannya harus hierarkis, yaitu dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks, dan sebisa mungkin prosedural jika ada langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik. Ya, dan kemudian mencakup nilai-nilai yang positif seperti kejujuran, kebersamaan, semangat bekerja, dan sebagainya. Selain itu perlu dipertimbangkan juga seberapa luas, seberapa banyak materi yang akan disampaikan, dan seberapa dalam materi tersebut akan disampaikan. Dan tentu saja tidak boleh bertentangan dengan hukum. Ya. Kemudian jangan lupa untuk menyesuaikan dengan perkembangan ipteks atau kurikulum yang berlaku. Ya. Oke. Untuk menyusun buku ajar, pertama tentu saja kita harus memiliki RPS dulu sebagai acuan, ya, dan substansi dari buku ajar tersebut. Kemudian menyusun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dan sub CPMK dalam RPS. Nanti juga akan menjadi acuan dalam pembuatan outline atau daftar isi. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah isi pendahuluan, ini adalah isi bagian isi. Apabila Bapak Ibu tertarik bisa membuat screenshot di sini. Ya. Kemudian berikutnya bagian akhir yaitu kita mencantumkan daftar pustaka, referensi sumber yang kita ambil, kemudian daftar singkatan kata, kemudian indeks, kemudian lampiran. Lampiran ini sesuai dengan kebutuhan mata kuliah, bisa berupa latihan dan sebagainya, kemudian biografi penulis. Ya. Ini perlengkapan yang lain, cover, lembar persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Pada dasarnya pembuatan buku ajar itu harus mengikuti prinsip desain pembelajaran. Ini tentu saja kita awali dengan mengidentifikasi capaian lulusan ya yang dibebankan pada mata kuliah ya. Kemudian analisis kebutuhan belajar mahasiswa itu seperti apa ya. Kemudian membuat analisis pembelajaran, merumuskan hasil belajar mahasiswa dan indikatornya. Kemudian mengembangkan instrumen penilaian, kemudian metodenya bagaimana, dan penyusunan RPS. Nah, ini langkah buku ajar ini adalah salah satu bagian dari desain pembelajaran ini atau instructional design, yaitu di langkah ke-7 ya. Di tahap development ya. Tapi tentu saja karena ini adalah siklus ya, cyclic, jadi nanti setelah menyusun materi akan ada evaluasi ya. Jadi evaluasi dalam hal ini ada dua hal, yaitu evaluasi pembelajarannya dan evaluasi bahan ajarnya. Ada beberapa aspek yang perlu dinilai. Yang pertama adalah materi isi, kemudian penyajian materi, keterbacaan, ini penting, kosakata harus konkret dan mudah ya. Kalimatnya harus sederhana, tapi mungkin untuk pelajaran bahasa kita bisa membuat sedikit perkecualian ya, karena kadangkala kita memerlukan challenge ya, students perlu diberikan tantangan sehingga mereka kosakatanya akan meningkat dan kemampuan membaca mereka juga meningkat ya. Kemudian pastikan tidak mengandung sara dan pastikan dipertimbangkan tentang penggunaan font atau jenis huruf, tata letaknya bagaimana, ilustrasi gambar dan desain. Dibuat semenarik mungkin Bapak Ibu. Kemudian untuk penilaian kita harus, ini ada beberapa penilaian yang saya ambil dari slide-nya Profesor Said ya. Pertama adalah kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, ketercernaan, kemudian penggunaan bahasa, apakah sudah tercapai atau belum ya. Kemudian desain ya, tata letak ya, huruf menarik atau tidak, adakah ilustrasi yang dipakai, kemudian apakah ada latihan, apakah ada tempat untuk memberikan feedback dan sebagainya.
Kemudian setelah semua itu bisa dimasukkan beberapa rating di sini untuk menilai bahan ajar cetaknya apakah sesuai dengan kurikulum, apakah akurat dengan kurikulum, atau jelas atau tidak, apakah motivating atau tidak, apakah encouraging partisipasi dari pembelajar, apakah efektif, bebas bias, apakah ada panduan, jadi ada instruksi yang memudahkan pengguna dalam menggunakan bahan ajar tersebut atau tidak. Kemudian apakah organisasinya jelas, apakah tingkat bacanya cukup. Ini ada kategori tinggi, sedang, rendah, dan komentar. Ini jadi setelah membuat bahan ajar, kita bisa cobakan ke beberapa mahasiswa dulu atau ke teman sejawat untuk mendapatkan feedback ya. Untuk ditulis kekuatannya apa, kelemahannya apa, dan langkah-langkah apa yang direkomendasikan sehingga bahan ajar kita menjadi lebih baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berencana untuk membuat bahan ajar untuk mata kuliah saya nanti, yaitu mata kuliah Retorika 1 dan Retorika 2 untuk Universitas Agung Podomoro di Jakarta Barat. Ya. Nanti apabila sudah, saya akan share dan akan semoga dapat menambahkan saya nanti untuk proses sertifikasi dosen. Terima kasih Profesor Said atas materinya hari ini. Demikian saya sampaikan materi YouTube saya.